Ya, masih di Q&A bersama dewa kita, Ahmad Dhani. Karena saat ini kita sedang membahas risalah Dhani bersama para panelis. Sebelum kita ngobrol lagi dengan Mas Dhani, aku mau kasih tunjuk beberapa foto. Nah, tolong dikomentarin. 3 kata tentang foto yang akan aku kasih lihat ini ya. Nah, 3 kata. Kalau yang foto yang pertama 3 kata. Nah, ini foto yang pertama 3 kata. Cantik, bersuara merdu. Suara merdu. Merdu, terus 3. Energik. Energik, positif ya. Itu kan aslinya begitu. Bolehlah berkontroversi, konflik. Tapi ternyata baik juga komennya Mas Dhani. Oh. Nah, sekarang memilih Sintayong atau Patrick Kluivert. Patrick. Kenapa Mas alasannya? Ya karena saya kalau bola itu saya lebih ke Eropa. Nah, sekarang apa yang ada di benak Mas Dhani? Di benak Mas Dhani melihat foto-foto ini. Foto yang pertama di benak ya, tidak ada batasan kalimatnya. Nih, di benak Mas Dhani. Idola politik nomor 1. Idola politik nomor 1. Oke, Soeharto. Kalau ini di benak Mas Dhani. Tenang. Tenang. Ya. Oke. Kalau ini? Raja Jawa. Raja Jawa. Oh, wow. Oke, tepuk tangan buat Mas Dhani. Tapi nggak ada fotonya di sini. Iya, Mas Dhani. Siapa bilang ya? Siapa bilang? Belum tahu nih ya, Dia belum tahu. Tunggu dulu. Soeharto ada, Tunggu. Soekarno ada. Itulah, bicara soal Raja SBY juga Jawa. ada. Iya, Mas Prabowo Dhani. ada. Nggak ada juga. Nah, bicara soal Raja Jawa, di rumah Mas Dhani ini banyak sekali foto-foto raja, begitu. Apa sih maknanya bagi seorang Ahmad Dhani? Sebenarnya begini, saya itu terinspirasi ketika saya melakukan trip ke mana itu, ke Turki. Kalau sempat ke Turki ya, begitu masuk airport, masuk kemana aja, banyak banget foto sultannya gitu loh. Di situ saya sadar ternyata kita ini nggak terlalu menghargai para sultan beneran ya. Bukan Sultan Pondok Indah, bukan Sultan Andara. Ini mereka ini kan sultan semua nih. Jadi sebenarnya tadi kalimatnya salah. Ini sultan karena kerajaannya Islam. Karena mereka ini raja di Kesultanan Islam. Kalau raja itu Hayam Wuruk itu raja. Di sini nggak ada fotonya Hayam Wuruk. Terus misalnya Kertanegara itu raja. Kalau ini sultan. Jadi saya terinspirasi ketika saya melakukan trip ke Turki. Orang Turki itu banyak benar menghargai sultan gitu loh. Sultan-sultan yang tahun 1800, 1700. Itu terimpartasi dengan kehidupan pribadi nggak? Karena kau melihat dewa atau mungkin kostum-kostum Mas Dhani itu kan seolah-olah kayak sultan raja gitu vibe-nya. Pengen dilihat sebagai sultan juga. Sebenarnya begini, salah satu faktornya juga saya penggemar barang tua. Jadi ini kan rata-rata kan barang tua, bukan foto baru. Conte itu kan, Conte ini rata-rata kamu lihat figurannya pasti kan tua-tua. Kebetulan saya penggemar barang tua dan sesuai dengan dengan satu keinginan saya untuk mengkoleksi barang tua, yaitu lukisan-lukisan tua Raja Jawa, Kesultanan Jawa, Sultan Jawa, dan ya termasuk yang Pak Karno di situ kan itu kan tua. Kenapa nggak majang SBY, kenapa nggak majang Jokowi? Karena belum ada yang tua fotonya atau lukisannya. Gitu. Jadi harus berapa tahun dulu? Ya minimal 30 tahun lah, minimal tuh 30 tahun minimal. Di luar tokoh-tokoh tadi yang Mas Dhani sebutkan, sejauh mana sih peran ibu dalam hidup Mas Dhani di luar inspirasi tokoh-tokoh tadi? Ya kalau peran ibu sih udah sering saya utarakan di banyak hal ya. Ibu saya itu yang juga saya ajarkan ke Al-Eldul juga mungkin meneruskan itu ternyata. Jadi saya itu sama ibu saya itu dikasih kebebasan dalam memilih untuk hidupnya mau seperti apa. Ibu saya itu nggak pernah maksa saya untuk jadi sarjana, gitu ya. Ibu saya nggak pernah maksa saya juga jadi musisi, juga nggak pernah maksa. Jadi ibu saya itu tapi memfasilitasi apa yang menjadi kesukaan saya. Misalnya saya suka main musik, ibu saya itu orang pertama yang beliin saya gitar. Ibu saya yang konsisten suruh saya untuk les piano misalnya. Jadi saya itu termasuk anak yang beruntung memiliki ibu yang 100% hidupnya untuk membina anak dan mengurusi anak. Kan nggak banyak sekarang kita cari perempuan yang 100% waktunya untuk membina anaknya sendiri. Her own
children gitu ya, nggak banyak gitu. Sekarang sering kita lihat kebanyakan mereka lebih berbangga jadi wanita karir dan tidak berbangga menjadi wanita yang 100% membina dan mendidik anaknya. Nah, saya beruntung memiliki ibu seperti itu. Di lagu Dani ada nggak yang soal ibu begitu? Ada. Judulnya Mama. Boleh nggak nyanyi secuplek aja? Aku belum pernah. Yang lagunya gimana ya? Thank you Ini Mas lebih Dan. personal sih. Lebih personal. Oke, thank you. Berarti lebih pribadi ya? Iya, Oke. lebih pribadi ya. Nggak umum. Oke. Nggak umum. Lalu kemudian dijawab pertanyaan saya tadi Mas, ketika Mas Dani begitu kan mengglorifikasi ibu dengan perannya yang utuh dengan keluarga, dan sekarang membagi waktu ketika dua-duanya sekarang Mas Dani dan istri di DPR tuh gimana Mas? Value-nya kan beda jadinya. Iya benar, itu menjadi kontradiksi ketika maka dari itu kita mulai mencoba untuk hidup itu seperti anak-anak. Jadi maksudnya hidup itu bekerja ya. Jadi jam kerjanya itu sesuai dengan anak-anak. Misalnya anak-anak sekolah jam 8, jam 7. Ya kita juga bekerja, kita juga keluar rumah jam segitu. Jadi kita mulai konsekuen, mulai sore jam 4 udah harus pulang ke rumah. Gitu. Itu yang kita sedang perjuangkan ya. Nggak mudah memang. Karena di Jakarta ini kan semua meeting biasanya jam 6, kadang-kadang jam 8. Nah itu saya lagi mencoba untuk membuat sebuah ekosistem keluarga di antara teman-teman Dewa maupun di antara kalau bisa latihan band ya, kalau bisa jangan malam. Kalau bisa latihan band ya anak sekolah. Gitu. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah itu udah benar-benar kita benar-benar waktu kita untuk anak-anak gitu. Dan itu nggak gampang di Jakarta tuh nggak gampang. Tapi kita udah mencoba itu. Dan itu sebenarnya bisa. Jadi meeting semuanya di bawah di bawah maghrib, di atas maghrib udah nggak ada kegiatan udah. Itu benar-benar untuk keluarga gitu. Nah, kalau boleh dibilang hidup Dani yang dulu sampai dengan sekarang ini apakah sudah cukup seperti yang Dani impikan atau Dani inginkan sampai titik ini, Mas? Sebenarnya Dari sisi kebahagiaan menurut Dani. jadi gini, jadi saya itu orang yang punya filosofi hidup itu nggak banyak punya angan-angan. Jadi saya nggak pernah punya banyak angan. Jadi kalau misalnya anak saya nggak jadi apa-apapun ya saya nggak kecewa. Jadi saya punya filosofi hidup itu saya kalau punya saya nggak banyak angan-angan dalam hidup nih, terutama keluarga ya. Jadi kalau ada beberapa yang tidak tercapai ya nggak apa-apa karena saya juga nggak terlalu punya angan-angan seperti itu gitu. Jadi menurut saya apa yang terjadi saat ini ya itulah semua hal terbaik yang harus saya syukuri. Gitu. Ada nggak satu hal yang membuat Mas Dani itu menyesal begitu dalam hidup? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada satu sih. Apa? Saya menyesal nggak punya khayalan menjadi musisi internasional. Gitu. Jadi khayalannya waktu itu cuma jadi musisi Indonesia aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang, ya gitu. Seandainya waktu itu punya khayalan jadi musisi internasional, jangan-jangan saya sekarang jadi musisi internasional. Gitu. Tepuk tangan buat Mas Dani. Bisa makanya jangan lupa selalu berkhayal. Penting itu. Oke, baik, kita jeda dulu sesaat lagi yang akan kembali. Tepuk tangan dulu teman-teman panelis. Mas Dani, thank you. Saya suka nih lagunya Ahmad Dhani. Cuma kalau ketemu, gua nggak mau. Ini orang belagu banget sih. Kepada penyanyi-penyanyi ya jangan cuma belajar tambah-tambahan dan kali-kalian. Dalam matematika itu ada juga ilmu bagi-bagian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.